Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali ke kota naik bis kerek, ilmu dijalankan dipincang sampai sore. Akibatnya tempel selap sepatu terobek, kakinya pada lecet babak telur berabe. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Bila aidin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat Ustadz Khairul Naim, SPD. Yang terhormat segenap Ustadz dan Ustadzah SMP Zainuddin dan teman-temanku yang berbahagia. Marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, Selasa 10 Mei 2022, kita bisa berkumpul dalam satu majelis guna memperingati acara halal bihalal SMP Zainuddin. Salawat serta salam yang tercurah pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah acara pada pagi hari ini kita awali dengan suratul Al-Fatihah. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, Nuri Aliatus Sa'diah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidu min duni wakila. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati,
Kata sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Zainuddin, Ustadz Khairul Naim, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadzah Dewan Guru SMP Zainuddin, yang saya banggakan siswa-siswi SMP Zainuddin. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita bisa berkumpul di musola dalam rangka halal bihalal, saling memaafkan. Alhamdulillah, kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan acara ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan bermakna bagi kita semua. Mari kita senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang dengan ajarannya, yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau. Ustadz-ustadzah dan anak-anakku siswa-siswi SMP Zainuddin, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama dan utama adalah berkaitan dengan halal bihalal. Mari kita gunakan momen ini untuk saling memaafkan. Saya secara pribadi dan juga sebagai kepala sekolah, begitu juga mewakili ustadz-ustadzah Dewan Guru, apabila selama ini ada kekhilafan, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati anak-anak semua, maka dengan kerendahan hati kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Begitu juga apabila anak-anak yang selama ini mungkin karena tingkah, mungkin karena ucapan atau apapun sehingga menyinggung hati ustadz-ustadzah, maka insya Allah ustadz-ustadzah juga sudah memaafkan kalian semua.
Anak-anakku, yang perlu digarisbawahi, yang perlu kalian perhatikan adalah insya Allah apapun yang dilakukan oleh ustadz ustadzah, mungkin ada yang agak keras untuk mendidik kedisiplinan kalian, itu semua bermaksud sangat menyayangi kalian. Ustadz ustadzah menginginkan kalian kelak menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang berdisiplin, anak-anak yang berhasil dengan ilmu yang bermanfaat. Maka hari ini sekali lagi mari kita saling memaafkan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kelas 9. Insya Allah kelas 9 setelah ini ada ujian praktek. Nggih, Ustaz lagi. Ujian praktek. Setelah itu kalian langsung dihadapkan pada PPDB, SMA, SMK. Insya Allah input nilai rapot dimulai pada tanggal 23 Mei. Jadi tanggal 23 Mei itu input nilai rapot di web PPDB. Setelah itu nanti akan disampaikan pada waktu lain oleh Ustadzah Husnul atau guru BK berkaitan dengan pendaftaran PPDB. Selanjutnya insya Allah nanti akan mulai tanggal 2 Juni itu kalian sudah mulai berlatih pendaftaran. Untuk itu saya berharap kalian benar-benar memperhatikan, karena telat 1 hari saja, jangankan 1 hari, 1 menit saja kalian telat untuk mengikuti proses pendaftaran itu, maka kalian tidak akan bisa mendaftar di SMA, SMK negeri. Berikutnya untuk anak-anakku yang kelas 8 dan 7. Sekarang sudah minggu kedua. Insya Allah kalian nanti akan melaksanakan PAT, penilaian akhir tahun untuk menentukan kenaikan kelas kalian yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 30 Mei. Akhir bulan, 2 minggu lagi insya Allah. Untuk itu silakan persiapkan diri. Yang kemarin kita selama 1 bulan penuh fokus di ibadah, fokus di puasa, fokus di liburan, maka mulai hari ini ayo kita kembalikan konsentrasi kita, fokus kita pada pelajaran. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, kurang dipahami, kami sangat terbuka untuk membantu kalian. Silakan bertanya, bisa langsung ke kesiswaan kurikulum atau melalui wali kelas masing-masing. Saya kira cukup sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kata sambutan berikutnya acara berikutnya mauidhah hasanah dan doa yang disampaikan oleh Ustadz Khatful Afrin Esos Kasful Harifin Esos. Kepada beliau kami persilakan.
Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala SMP Zainuddin Ustadz Muhammad Khairul Naim, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati segenap jajaran asatidz, ustadzat, segenap pendidik dan tenaga pendidikan, tenaga kependidikan SMP Zainuddin, serta anak-anakku sekalian yang kami cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul memulai hari yang baru, memulai titik yang baru. Insya Allah nanti setelah kita berhalal bihalal, setelah saling meminta maaf dan memberikan maaf, kita akan kembali mulai dari nol. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang ditakdir mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bondo kita masuk surga itu hanya itu. Kalau mengandalkan amal ibadah, insya Allah jomplang dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi bondo kita di akhirat nanti itu paling besar adalah bondo cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang suatu ketika itu Nabi pidato, ceramah nyeritakno kiamat. Kiamat itu dahsyat, gunung jebol macam-macam diceritakan secara dahsyat, sesuatu yang tidak dibayangkan oleh para sahabat. Di tengah-tengah cerita kedahsyatan kiamat itu ada seorang sahabat yang rodok ndelodok ngacung batinnya dee cerita-cerita kiamat tapi gak jelas kiamatnya kapan. Angkat tangan, Nabi jenengan cerita-cerita kiamat, terus kiamat niku kapan? Nabi Muhammad pinter, wong Nabi jawabnya enggak jawab tanggal. Jawabnya itu namanya Nabi ya, Nabi itu bisa melihat orang yang diajak bicara. Sahabat Bedui yang tanya kiamat kapan tadi, jawabannya bukan tanggal. Jawabannya adalah sing mbok siap nopo. Ditanyakan begitu. Yang kamu siapkan apa kalau sudah kiamat itu? Kemudian dia jawab begini, waduh, saya ndak punya sangu apa-apa Kanjeng Nabi. Ya sembayang kula ya ambek ngelamun. Sedekah kula ya gak sepiro. Ndak punya bekal apa-apa, tapi saya punya bekal satu. Saya punya bekal hanya mencintai panjenengan. Kemudian kata Kanjeng Nabi, man ahab almar'u ma'aman ahabbah. Jadi jawabnya Kanjeng Nabi, almar'u ma'aman ahabbah. Besok di akhirat itu orang akan dikumpulkan dengan orang yang
dicintainya. Jadi meskipun orang Bedui sing gak tapek sembahyang tadi, sing sembahyangnya ngelamun tadi itu amaliyahnya sedikit tetapi dia cinta kepada Kanjeng Nabi, besok di akhirat gumbulannya Kanjeng Nabi. Nah, kalau kalian itu yang dicintai adalah artis-artis Korea, yuk hati-hati menit digumbulno kalau artis Korea. Engkau jalure keliru, gak sido nang surga keliru. Nah, itu hati-hati. Gak apa-apa, kalian seneng artis Korea boleh, seneng pemain sepak bola boleh, tapi harus lebih cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cek gak getun, mumpung di dunia, cek gak getun. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu tadi prolog ya, prolognya sholawat tadi. Anak-anak, coba perhatikan sebentar ya. Sebentar saja, yang penting nanti kita ada sesuatu yang bisa kalian ambil. Coba kalian jawab ini. Orang tua kita itu ada berapa? Ada berapa? Orang tua kita ada berapa? Oke. Jawabannya betul. Tapi saya akan memberikan alternatif jawaban lainnya. Rungokno iki. Orang tua kita, sekali lagi, orang tua kita itu ada 3 macam. Ada berapa? Ada 3 macam. 1, rungokno iki. Engko mulai ditakoni bapakmu, mang isine apa le? Wong tuaku ana 3, ibuke ngamuk-ngamuk. Situ sapa? Mangkano nek keterangane gak dirungokno temenan, wong tuamu gegeran nang omah. Iki rungokno temen. Orang tua kita itu ada 3 macam. Ada berapa? Yang pertama adalah orang tua yang menjadi wasilah kita lahir ke dunia. Orang tua yang menjadi wasilah atau perantara kita lahir di dunia. Berarti siapa iki? Bapak dan ibu, papa dan mama. Itu yang pertama. Ini adalah orang yang apapun kondisinya, kita harus tetap hormat, tetap berbuat baik kepada keduanya. Terlebih nanti kalau sudah tua. Nyuwun sewu, mungkin sekarang orang tuamu masih muda ya. Kalau orang tuamu sudah tua, wis loro-loron. Biasanya kalau sudah tua itu 2 hal. Siji, loro-loron. Loro, rewel. Ini camkan ini, ingat ini. 1, loro-loron, 2, rewel. Maka di dalam ayat Al-Quran itu, disebut Ustaz Ismi, yang wala taqul lahuma uffin itu di depannya. Sing apal Ustaz Ahmad disebut wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughunna ahadukumul apa indakal kibaru. Ya napa mong sebelum indakal kibar? Saderenge. Nggih. Imma yablughunna indakal kibar. Nah, perhatikan ayat Al-Qur'an ini. Yang perlu kita beri atensi adalah imma yablughunna indakal kibar. Besok nek wong tuwamu wis tuwek, itu biasanya muncul siji ramutane angel karena sakit-sakitan, 2 rewel. Titik-titik ngamuk, titik-titik ngene. Njaluk ngene, dikek ngene, diamuk, njaluk ngene. Maka pada saat seperti inilah wala taqul lahuma uffin. Ngomong hus itu saja ndak boleh. Wis tetep menengo ladenono. Misalnya, le, tekokno rujak, budal tuku rujak. Wis, dikekno bapake ngamuk-ngamuk. Wong bapak iki mencretan kok mbok tekokno rujak. Ojo dibales. Lho mang sing njaluk kan sampean, jangan begitu. Oh nggih Pak, nyuwun napa? Begitu. Jadi orang tua harus kita perlakukan seperti itu. Bahkan misalnya orang tua kalian yang kandung itu memperlakukan kalian secara semena-mena. Perhatikan,
seumpama orang tua kandung kalian memperlakukan kalian semena-mena, sedikit pun kita sebagai anak tidak punya hak untuk membalas semena-mena, tidak punya hak. Kita tetap harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu yang pertama ya. Siapa tadi orang tua kita yang pertama? Orang yang melahirkan kita, yaitu bapak dan ibu. Sekarang orang tua yang kedua. Orang yang tua yang kedua ini kalian belum punya. Belum punya. Siapa? Ya betul. Orang tua kita yang kedua adalah orang yang melahirkan suami atau istri kita. Ini orang tua yang kedua. Jadi menene awakmu rabi, biasanya ku mungsuhan ambek maratuwa, iku aja. Perlakukan mertua itu seperti orang tua sendiri. Nek wong tuane dhewe rewel, itu kadang-kadang kita masih biasa, wong cilik wis ngrasakno. Tapi nek maratuwa rewel itu rasanya beda. Luwih kerasa. Karena mereka adalah orang yang ketemu dengan kita ketika kita sudah terbentuk. Adatnya sudah terbentuk, logikanya sudah terbentuk. Nah, terhadap orang tua yang kedua ini, yaitu mertua, itu kita juga tetap harus birrul walidain. Bahkan di dalam fikih, Rohman dengarkan, Rohman halo, yang pojok, bahkan di dalam fikih, status mertua ini tidak akan hilang sampai kapanpun, tidak akan hilang. Itulah kenapa salah satu mahram yang mu'abbad. Jadi mahram itu kan ada, ngerti mahram ya? Mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Ibu gak oleh dirabi, itu mahram. Adik, bebek, itu mahram. Jadi mahram itu orang yang tidak boleh dinikahi. Mahram itu kan ada yang mu'abbad, ada yang mu'akkad. Ada yang selamanya haram dinikahi, ada yang haram dinikahi hanya untuk kondisi tertentu. Sing mu'akkad dhisik ya, mu'akkad dhisik. Mahram yang mu'akkad yang hanya haram dinikahi dalam kondisi tertentu, contohnya adalah saudaranya istri kita. Itu mahram tapi mu'akkad. Misalnya Stephen, ada cowok namanya Stephen. Stephen menikah dengan Selin. Siapa? Stephen menikah dengan Selin. Selin duwe adik jenenge Amanda. Maka ketika Stephen ini berstatus sebagai suaminya Selin, maka si Amanda yang adiknya Selin ini menjadi mahram, haram dinikahi. Tetapi mahramnya adalah jenis yang mu'akkad sementara. Sampai kapan? Sampai gak dadi bojone Selin. Jadi suatu ketika Selin meninggal dunia, maka ini menjadi Amanda ini tidak menjadi mahram, boleh dinikahi. Nah, mahram yang mu'akkad ini membatalkan membatalkan wudhu ketika kita bersentuhan. Satu, mahram apa tadi? Mu'akkad. Yang kedua, mahram yang mu'abbad, sing sak lawas sampai mati tetap mahram. Contohnya orang tua, bibi, nenek, gak mungkin rabi nenek. Keponakan, adik, itu mahram yang mu'abbad dari jalur nasab. Ternyata ada mahram mu'abbad yang bukan nasab, dari jalur musoharoh, dari jalur pernikahan, yaitu mertua dan menantu. Itu sekali menjadi mertua, dia menjadi mahram yang mu'abbad, selamanya menjadi mahram. Makanya kita dan mertua kita di dalam fikih Syafi'i tidak batal. Kalau bersentuhan kulit tidak batal karena statusnya adalah mahram yang mu'abbad. Bahkan misalnya saya kasih contoh Stephen tadi. Stephen menikah dengan Selin. Selin punya ibu namanya siapa ini? Natasha. Tak baleni. Stephen menikah dengan Selin. Selin punya ibu namanya Natasha. Kemudian Stephen menikah dengan Selin. Maka si Natasha ini menjadi mahram yang mu'abbad.
selamanya tetap haram dinikahi. Suatu saat Selin meninggal dunia, nah ini kan statusnya Stephen kan duda, itu tetap haram menikah dengan Natasha. Nah itu orang tua kita yang kedua. Saya baleni, orang tua kita ada 3. Yang pertama apa tadi? Yang melahirkan kita. Yang kedua, mertua, moro-moro tua. Sekarang yang ketiga, awas, yang ketiga. Ini kita semua punya yang ketiga. Kalian punya, saya juga punya, Ustadz Naim punya yang ketiga ini, insya Allah. Orang tua kita yang ketiga adalah guru kita. Siapa? Siapa yang ketiga ini? Guru kita. Guru sembarang. Guru TK, guru TPG, guru SD, sampai dengan kuliah. Maka ayat Al-Quran yang berbunyi ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, itu di dalam tafsir pendidikan, ulil amri minkum itu dimaknai dengan makna guru. Jadi yang kita taati ada 3. 1, ati'ullaha, taat kepada siapa? Allah. Ini mutlak. Taat kepada Allah itu mutlak. Makanya di depannya ada perintah ati'u, taatlah. Yang kedua, wa ati'ur rasulah, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul ini juga mutlak harus, gak oleh bantah. Tidak boleh menolak sama sekali. Karena diawali dengan ati'u ya. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri. Kita tafsirkan sebagai ulil amri di sini adalah guru. Wa ulil amri minkum, dan guru-gurumu. Tetapi tidak ada awalan ati'u, hanya diatofkan saja. Tidak ada wa ati'u ulil amri, tidak ada. Wa ulil amri. Berarti ketaatan kita kepada guru itu nisbi. Kalau memang perintahnya baik, ya kita ikuti. Kalau perintahnya kita anggap kurang baik, kita hindari secara baik-baik. Karena yang namanya guru itu bukan nabi. Rungono. Namanya guru itu bukan nabi. Kiai bukan nabi, ustadz itu bukan nabi. Maka potensi keliru, potensi meleset itu tetap ada. Jadi suatu ketika misalnya saya di hadapan kalian ngerasani Ustadz Muiz, menceritakan kejelekannya Ustadz Muiz, itu kan tidak baik. Wis, itu jangan dihiraukan. Ketika saya ngerasani Ustadz Muiz itu jangan dihiraukan, jangan dianggap sebagai contoh. Yang kalian ambil contoh adalah sesuatu yang kalian pandang baik yang saya contohkan. Oke, saya akan sedikit bercerita anak-anak, coba dengarkan. Menurut kalian, mana yang lebih penting? Halo, dengarkan, halo yang belakang mas. Menurut kalian, mana yang lebih penting? Ilmu yang banyak atau ilmu yang barokah? Oke, sepakat ya? Iki prakteknya angel iki. Kita sepakat bahwa ilmu yang barokah itu lebih penting daripada ilmu yang banyak. Dan salah satu kebarokahannya ilmu itu ada pada ridhonya seorang guru. Ada pada apa? Ridho seorang guru. Saya punya teman, dengarkan ini, saya punya teman, adik kelas, namanya Bu Haiti. Dia berasal dari Serang. Serang itu di Banten. Si Bu Haiti ini arek gak patek pinter, tapi gak goblok teman ya ndak, biasa. Anggap saja ranking itu 15 besar lah. Dia kadang songo, kadang 11 begitu. Dia biasa-biasa saja. Tapi dia sangat takzim kepada guru. Guru siapapun. Guru di sekolah dia takzim. Guru di pondok dia takzim. Sampai dengan lulus madrasah aliyah,
itu dia juga tetap biasa-biasa saja, tidak menonjol, tidak sampai 5 besar, dia biasa-biasa saja. Tapi ilmunya yang biasa-biasa itu ternyata barokah anak-anak. Ketika kelas 3 SMA atau kelas 3 Madrasah Aliyah, dia nyoba ikut UMPTN. UMPTN itu sekarang SBMPTN ya, seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Dia iseng-iseng daftar ke UGM, Universitas Gadjah Mada. Dilalah si Bu Haiti yang tidak patek pinter ini bisa lolos masuk. Nah, ternyata otaknya ini baru moncer ketika kuliah. Ketika kuliah ini otaknya moncer dibanding dengan ketika sekolah, moncer sekali. Selesai S1, dia lanjut S2 di UGM juga. Selesai S2 ada seleksi pegawai di Istana Wakil Presiden. Dia iseng-iseng daftar. Dan ternyata dia bisa lolos menjadi salah satu ASN di kantornya Istana Wakil Presiden. Dan kata dia, ini pasti karena barokahnya guru-guru saya. Maka dia minimal 1 minggu sekali itu memfatihai guru-gurunya, mendoakan guru-gurunya. Maka anak-anak, saya berpesan kepada kalian, minta tolong kepada kalian, minta tolong kalian luangkan waktu 1 hari sekali. 1 hari sekali. Nek gak kober minimal seminggu sekali. Minta tolong apa Ustadz? Minta tolong kalian fatihai guru-guru kalian. Khususnya guru-guru yang ada di SMP Zainuddin. Caranya gimana? Wis gawe bahasa Indonesia carane. Caranya begini, ya Allah, saya hadiahkan surah Al-Fatihah ini untuk guru-guru saya di SMP Zainuddin. Al-Fatihah kalian baca. Minimal 1 hari 1 kali. 1, manfaatnya adalah kami dari guru-guru kalian ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah gara-gara Fatihah sampean. Yang kedua, pasti Allah akan memberikan balasan lebih baik kepada kalian, yaitu berupa kebarokahan ilmu bagi kalian semua. Entah nanti rupanya seperti Allah, biar Gusti Allah yang ngatur, kalian gak usah ngatur teman-teman. Itu ya. Jadi sekali lagi minta tolong kepada kalian minimal berapa tadi? 1 hari sekali. Atau nek wis mau males minimal 1 minggu sekali kalian kirimkan Fatihah, hadiahkan pahalanya untuk para guru-guru, khususnya guru-guru yang ada di SMP Zainuddin. Saya kira cukup, tidak perlu panjang lebar, 20 menit. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Coba diingat lagi tadi, orang tua kalian ada berapa? 3. 1, yang melahirkan kita. 2, moro tuwa, meni-meni yo, nek rabi tapi, nek gak payu rabi yo gak duwe. Ketiga siapa? Nah, guru kita. Nanti kalau ditanya orang tuanya wis terangno iku wae kok akeh-akeh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ditutup doa ya anak-anak ya. Anak-anak, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Sebelum berdoa mari kita beristighfar 7 kali. Kita beristighfar bareng-bareng 7 kali. Berapa? 7 kali, kemudian kita lanjutkan dengan berdoa. Astaghfirullahalazim. 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 Astaghfirullahalazim.
أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا ووضوءنا وصلاتنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتمجيدنا وتهليلنا وسائر أعمالنا في شهر رمضان ولا تضرب بها وجوهنا يا الله يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعل من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل التقى ومن أهل العبادة ومن أهل الاستقامة ومن أهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.